Selamat pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin sore tiba-tiba suami saya chat saya via WhatsApp yang bertanya, "Yang gimana, sehat-sehat kan? Demam nggak? Atau gimana indera penciumannya?" Saya bilang, puji Tuhan, masih sehat yang aman-aman. Nggak demam juga dan penciuman masih lancar. Ayang gimana? Saya tanya, memangnya kenapa? Lalu dijawab dia, gini soalnya ada seorang rekan kerjanya yang lebih senior, istrinya ternyata didiagnosa positif COVID. Jadi dia pun khawatir bagaimana keadaan saya di rumah. Lalu saya tanya, jadi sekarang gimana perasaannya? Ya sampai sekarang masih aman. Tapi tolong ya yang belikan jeruk nipis katanya. Wah, kalau suami saya yang request atau yang minta, jarang-jarang. Jadi saya bilang, oke, sebentar. Sekarang saya langsung berangkat ke pasar, saya bilang. Saya pun pergi ke pasar, jadi di pasar saya beli lemon, saya beli juga jeruk nipis. Dan di rumah saya akan seduh dengan dicampur dengan madu. Dan ketika dia pulang dari kantor, saya pun mencek suhunya, puji Tuhan suhunya masih stabil dan masih aman-aman. Dan pada malam harinya, saya pun memberikan air minuman hangat dari lemon dan juga jeruk nipis ditambah dengan madu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat itu dia masih puji Tuhan sehat dan hari ini pun masih dalam perlindungan Tuhan kami baik-baik saja. Tolong doakan juga agar kami tetap sehat dan saya pun turut mendoakan kita semua agar kondisi imun kesehatan kita dapat terjaga dengan baik sehingga kita dapat melawan adanya virus-virus di sekitar kita. Inilah hal yang sangat saya syukuri atas penjagaan Tuhan. Mari kita pun terus bersyukur. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 22 Juni dengan judul Dengan Kekudusan dalam Semua Percakapan. Ayat intinya diambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Penjelasannya, bila mana hati disucikan dan dihaluskan dan dipantaskan untuk kediaman Roh Suci, maka lidah pun akan disucikan untuk kemuliaan Allah. Engkau dapat mengelilingi jiwamu dengan satu suasana yang akan menjadi seperti angin segar dari Eden surgawi. Bukalah hatimu kepada Tuhan Yesus. Jagalah lidahmu. Jangan biarkan lidahmu mengolok-olok dan bersenda gurau. Inilah tanda-tanda bahwa hatimu perlu disucikan dari kecemarannya. Perkataan kita menunjukkan keadaan hati kita. Dan apakah orang berbicara banyak atau sedikit, perkataan mereka menyatakan tabiat pikiran mereka. Tabiat seseorang dapat diperkirakan dengan akurat oleh sifat percakapannya. Di dalam kata-kata yang meyakinkan dan jujur terdapat nada yang benar. Didiklah dirimu untuk mempunyai wajah yang ceria dan sedapat mungkin masukkanlah segala kemanisan dan nyanyian ke dalam suaramu. Suara dan lidah adalah karunia dari Allah dan kalau digunakan dengan benar, itu merupakan kuasa bagi Allah. Perkataan mempunyai arti banyak sekali, boleh menyatakan kasih, penyerahan, puji-pujian, dan lagu kepada Allah atau kebencian dan pembalasan. Perkataan menyatakan perasaan hati, itu boleh menjadi suatu bau yang hidup kepada kehidupan atau bau kematian menuju maut. Lidah adalah dunia berkat atau dunia kejahatan. Sebagian orang tampak keluar dari perhubungan mereka setiap hari dengan Allah yang diperlengkapi dengan kelemah lembutan Kristus. Perkataan mereka bukan seperti hujan es yang membinasakan, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Perkataan itu keluar dengan manis dari bibir mereka. Mereka menyebarkan bibit kasih dan kemurahan sepanjang perjalanannya. Dan semuanya itu tidak disadari karena Kristus hidup dalam hati mereka. Pengaruhnya dirasa lebih daripada apa yang kelihatan. Perkataan yang manis, lemah lembut, dan berbelas kasihan akan mengalir dari hati dan bibir yang disucikan.
Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menguduskan diri kita sehingga apapun yang kita ucapkan dengan menggunakan lidah kita ini, itu adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi orang. Gantinya, kita harus melawan agar tidak kita memilih untuk menjelek-jelekan orang, bahkan juga dikatakan dalam renungan pagi kita harus menghindari senda gurau. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita, saya pun sendiri masih seringkali jatuh di dalam senda gurau. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita boleh memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang surgawi, sehingga kita pun akan menghindari kata-kata senda gurau, apalagi kata-kata yang menyakiti orang lain dengan sengaja. Mari kita pun turut membawa dalam doa kita, khususnya bagi sahabat-sahabat kita, rekan-rekan tetangga, bahkan keluarga kita yang terlibat dalam pertolongan medis, baik itu menjadi seorang perawat ataupun dokter, ataupun tenaga medis lainnya. Mari kita doakan kesehatan dan kekuatan imun mereka, agar ketika mereka melayani para pasien khususnya yang semakin banyak di masa pandemik ini, mereka tetap dapat diberkati dengan kesehatan untuk terus dapat melayani dan menolong para pasien. Jika Anda pun ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita bersama kembali mendengarkan kelanjutan dari renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita dan teruslah berpikir yang positif, terlebih mari kita jaga perkataan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.